Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuramita dengan NIM A1S1222054. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari identifikasi kesulitan belajar anak pada mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari identifikasi kesulitan belajar anak, yang mana inisial anak yang saya identifikasi yaitu berinisial F, dengan jenis kelamin laki-laki, anak ketiga dari 6 bersaudara. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai hasil identifikasi saya. Yang pertama yaitu ada dugaan kesulitan belajar. Nah, dugaan kesulitan yang dialami oleh F ini adalah disleksia. Kenapa saya menduga hal tersebut? Karena berdasarkan hal yang saya ketahui tentang F ini ya, bahwa ia memiliki beberapa permasalahan dalam hal belajarnya, seperti untuk menghafal abjad, yang mana hingga sekarang ia tidak hafal akan huruf atau abjad. Ia hanya mengenal beberapa saja. Nah, kemudian karena hal ini juga F ini mengalami kesulitan dalam membaca karena ia belum hafal dan paham akan abjad, yang menyebabkan ia tidak bisa membaca, yang mana seharusnya di umur sekarang ia telah mampu membaca dan menulis. F ini mampu untuk menulis, tetapi ia harus mencontoh tulisan yang akan ditulis. Namun jika harus dengan dikte, ia tidak akan bisa menulisnya. F ini juga tidak mampu untuk mengurutkan huruf dari A hingga Z dan tidak mampu menuliskan kembali kata yang telah dikatakan. Karena hal itulah F ini selalu tinggal kelas, yang mana seharusnya di umurnya sekarang ia telah duduk di kelas 1 SMP, namun sekarang masih di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian penanganan yang telah dilakukan oleh orang tua atau keluarganya sepertinya tidak ada. Hal yang dilakukan oleh orang tuanya, penanganan yang telah dilakukan oleh orang tuanya hanya berusaha untuk memasukkan anaknya ke sekolah dan berharap anaknya bisa dengan bantuan guru. Namun tidak ada bantuan dari orang tua atau keluarganya dalam mengatasi kesulitan tersebut. Dan juga orang tua F ini pun cenderung cuek dengan hasil belajar anak, cuek dengan apa hal yang terjadi oleh anak, sehingga anak juga tidak termotivasi untuk bisa dalam segala kesulitannya. Orang tua F ini tidak peduli pada segala hal mengenai apapun yang dialami oleh F. Kemudian lanjut mengenai perkembangan, itu apakah ia ada memiliki permasalahan belajar pada perkembangan. Nah, jika dilihat pada perkembangan fisik ya, F ini tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada usianya. Namun jika dilihat dari kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, F ini mengalami kesulitan dalam bahasa dan berpikir. Kenapa? Yang mana dia itu sangat sulit untuk diajak berbicara, apalagi dengan bahasa yang jarang ia dengar. Dan terkadang apa yang kita tanyakan padanya akan dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan hal yang telah kita tanyakan. F ini sedikit sulit ya dalam berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu hal yang ingin ia sampaikan kepada orang lain. Dan ketika ia diajak berbicara, F ini juga lebih banyak diam karena ia sedikit sulit untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh orang lain tersebut kepadanya. Kemudian dalam bidang akademik, kesulitan di akademik, nah kesulitan belajar yang dialami oleh F dalam hal akademik ialah ia belum mampu nih untuk menghafal dari keseluruhan huruf, sehingga ia mengalami kesulitan untuk membaca dan menggabungkan beberapa huruf menjadi kata. Untuk membaca satu atau dua kata saja ia mengalami kesulitan. Nah, hal tersebut juga menyebabkan ia tidak bisa menuliskan kata atau huruf yang diucapkan, karena ia bisa menulis namun dengan mencontoh tulisan yang telah ada seperti yang saya jelaskan pada dugaan kesulitan belajar. Nah, karena ia juga tidak bisa menulis apa yang didikte oleh gurunya, ia hanya bisa menulis apa yang telah dituliskan dengan mencontoh hurufnya langsung.
Oke, lanjut. Untuk kemampuan berhitung juga ia mampu untuk menghitung angka 1 hingga 30 kalau untuk sekarang. Namun untuk melakukan operasional penghitungan yang lebih kompleks atau rumit ia masih tidak bisa. Lanjut, identifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh F. Jadi tinjauan dalam diri anak. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, tingkat kesulitan yang ia alami ini masih tingkat awal atau tingkat akhir. Saya belum bisa mengatakan karena saya masih kurang memahami. Namun dapat dikatakan F ini mengalami kesulitan masih dalam hal dasar seperti halnya tidak mengenal atau tidak hafal dan memahami yang namanya huruf atau abjad. Nah, sehingga dari kesulitan yang dasar ini ia mengalami kesulitan ke hal yang lebih kompleks seperti tidak bisa membaca, tidak bisa menggabungkan dua kata atau lebih, tidak bisa menuliskan hal yang telah dikatakan oleh orang lain. Nah, kesulitan belajar yang dialami oleh F ini juga dapat dikatakan bersifat verbal karena ia kesulitan dalam merangkaikan kata menjadi sebuah kalimat. Proses berpikir yang lama tentang apa yang orang lain katakan dengan dirinya dan sulit untuk berbicara panjang lebar pada orang lain mengenai suatu hal. Jadi untuk ia tidak F ini tidak memiliki permasalahan dalam penginderaan yang menyebabkan ia kesulitan belajar. Yang menjadi dugaan kuat saya, F ini mengalami kesulitan belajar dalam membaca, yaitu mengalami kesulitan dalam hal dasar seperti tidak memahami dan menghafal abjad atau huruf. Kemudian dalam hal inilah yang membuat ia mengalami berbagai permasalahan dalam hal belajarnya. Sosok F ini juga merupakan seorang anak yang kurang bisa bertanggung jawab akan tugas yang diberikan. Ia hanya mampu mengandalkan orang tua dan keluarga serta orang di sekitarnya saja. Ia juga sering bersifat kekanak-kanakan dan bersikap agresif kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri. Nah, F ini menganggap semua hal itu dengan mudah dan enteng, dan ia tidak terlalu peduli dengan yang namanya pelajaran ataupun tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Dan kemudian F ini juga sangat suka membolos dan berkelahi di lingkungan sekolah, bahkan di rumah. Ia sangat acuh dengan yang namanya pembelajaran. Jika dilihat pada lingkungan anak, ada faktor atau pengaruh nih dari masyarakat terkait kesulitan belajar yang dialaminya. Ya, karena ia di lingkungan masyarakat tersebut temannya juga banyak yang jarang masuk sekolah, sehingga ia juga sering tidak masuk sekolah karena adanya teman tadi. Dan juga kesulitan belajar yang ia alami ini karena keterlambatan pedagogik dan moral, karena kurangnya pendidikan serta bimbingan dari orang tuanya terhadap bagaimana anak bersikap, di mana orang tua tidak pernah mengajarkan ia bersopan santun. Kemudian untuk sarana atau keperluan sekolah yang ia miliki juga masih kurang memadai. Ia hanya memiliki beberapa hal seperti peralatan umum yang digunakan dalam sekolah, yaitu buku, pena, tas, sepatu, baju seragam sekolah, dan hal lain. Namun juga terkadang itu juga hasil dari pemberian orang lain. Kemudian lanjut kepada penelaahan masalah. Nah, pada poin kependidikan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, bahwa hasil belajar inisial F ini sangat rendah dengan tingkat prestasi 25 dari 30 siswa. Untuk perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelasnya itu berbanding terjauh, karena rata-rata temannya itu telah mampu membaca, menulis, dan tidak mengalami kesulitan seperti apa yang dialami oleh F ini. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, F ini juga tidak pernah mengikuti, seperti halnya ekstrakurikuler pramuka, dia tidak pernah mengikutinya. Untuk ruang belajar yang ada di rumah sangat kurang memadai dan ruangnya kurang nyaman, dan juga kondisi yang kurang kondusif untuk bisa belajar di rumah karena suasana yang sangat ramai di rumahnya, karena banyaknya temannya, teman abangnya. Dan untuk ruang belajar di sekolah telah cukup memadai dan mudah untuk kebutuhan dalam halnya belajar. Kelas cukup nyaman dengan ventilasi yang memadai.
Namun sekolahnya ini terletak dekat dengan pasar tradisional, yang mana di sana setiap hari Jumat akan ada banyak orang yang berbelanja di pasar. Dengan bisingnya suara pedagang yang ada di pasar itu mengganggu aktivitas belajar siswa, dan siswa ini juga berpikiran untuk segera istirahat agar bisa pergi ke sana juga. Hal ini cukup mengganggu keefektifan belajar anak di sekolah. Untuk sarana seperti kantin, musola di sana masih tidak ada, hanya mengandalkan kantin dari warung-warung yang ada di sekitar dan musola terdekat untuk melaksanakan kewajiban seperti sholat. Pada psikologisnya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tingkat kecerdasannya dapat dikatakan rendah dalam hal belajar. Jika dilihat dari hasil belajar, nilainya itu pada semua bidang itu selalu rendah di bawah KKM. Kenapa juga saya katakan rendah? Karena dalam sehari-harinya juga bisa dilihat bahwa ia orang yang kurang bisa dalam bersosialisasi dengan orang banyak. Karena susahnya ia dalam memahami makna atau perkataan orang lain tadi yang telah sebelum-sebelumnya saya jelaskan juga. Kemudian ia memiliki konsentrasi dan belajar yang buruk karena lebih sering bermain dalam kelas. Kemudian untuk hal yang memotivasi ia untuk bisa belajar itu sepertinya yang hasil observasi saya itu tidak ada. Kenapa? Karena tujuan dia ke sekolah itu hanya untuk formalitas saja seperti teman yang lain, agar ia bisa mendapatkan uang jajan, ya, agar ia bisa bermain di rumah, bermain dengan teman-temannya di sekolah. Jadi motivasinya itu hanya sekedar yaitu mendapatkan uang, bermain agar bisa bermain dengan teman-teman di sekolah. Kemudian dalam hal kepercayaan diri, F ini untuk bisa maju di depan kelas, gitu, berbicara di depan kelas ia tidak mampu. Kemudian pada fisik dan kesehatan, kondisi penginderaan F ini tidak ada mengalami masalah dalam hal apapun. Untuk makanan bergizi ya dikatakan belum tercukupi karena orang tua F ini bukan dari kalangan atas namun berasal dari kalangan menengah ke bawah. F ini lahir dalam keadaan normal tanpa ada cacat, dan ia juga tidak memiliki penyakit kronis atau penyakit bawaan dari lahir. Kemudian dari sosialnya, orang tua F ini yaitu pertama ayah dari F ini orangnya seorang yang angkuh, omongannya tinggi dan tidak pernah ingin kalah dari orang lain. Pekerjaannya hanya serabutan, yang mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. Yaitu ayahnya ini seorang buruh yang mana status sosial ekonominya juga berasal dari kalangan menengah ke bawah, sama seperti ibunya juga seperti itu, orang yang mana ibu dan ayahnya juga tidak bersekolah atau tidak menempuh pendidikan di masa kecilnya, yang mana ayah dari F ini memiliki perangai yang buruk, yang kurang disenangi oleh masyarakat di sekitar rumah. Orang tua F ini juga menerapkan pola asuh permisif, yang mana orang tuanya hanya membiarkan F ini untuk melakukan segala hal tanpa adanya hukuman yang diberikan jika F ini melakukan kesalahan. Bahkan terkadang jika F ini nakal dan orang yang dinakalin oleh F itu mengadu dan membalas, maka orang tua dari F ini akan membalaskannya kepada si korban. F ini juga merupakan anak yang suka bermain game, sering berbohong kepada orang tua, bahkan orang lain, bahkan orang tuanya. Orang tua F ini juga memiliki 6 orang anak, yang mana 3 orang anaknya laki-laki dan 3 orang anaknya lagi perempuan. Tetapi 2 orang anak perempuannya telah meninggal dunia karena sakit, dan yang satunya itu dirawat oleh bibi dari ayah F ini karena ekonomi yang tidak mampu ini, sehingga orang tua F tidak bisa membiayai anaknya yang baru lahir ini, yang perempuan yang terakhir. Hubungan antar orang tua dengan anak itu sangat toksik, dapat dibilangkan toksik. Kenapa? Karena dalam hal komunikasi itu sangat kurang, dan juga cara komunikasinya itu antar orang tua
lebih menggunakan bahasa yang kurang sopan, apalagi antar saudara. Ia menggunakan kata menggunakan masih kata panggilan nama, bukan kakak atau abang atau adik. Oke, baiklah, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kesulitan yang dialami oleh F ini dapat dikatakan kesulitan dalam membaca, yang mana ia tidak bisa menghafal dan memahami huruf dari A hingga Z. Karena hal itu banyak permasalahan yang terjadi pada F ini, seperti tidak bisa membaca, kesulitan dalam menulis apa yang dikatakan oleh guru atau teman, kemudian juga mengalami kesulitan dalam merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Nah, kesulitan yang dialami oleh F ini dipicu oleh banyak hal, seperti lingkungan si anak, baik itu lingkungan sosial, lingkungan pertemanan, bahkan lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Nah, yang menjadi faktor dari terjadinya kesulitan belajar yang dialami oleh si F ini. Juga ada pola asuh yang diberikan orang tua, yang mana orang tuanya acuh dan tidak tahu akan permasalahan yang dialami oleh F dalam proses belajarnya, dan juga tidak ada dukungan dari orang tua dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada saran untuk orang tua. Saran saya untuk para orang tua, terkhusus orang tua dari F dan para orang tua di luar sana, tolong perhatikan tumbuh kembang anak dan selalu peduli dan mampu untuk mengetahui apa yang sedang dialami oleh anak. Berikan pola asuh yang pas, yaitu sesuai dengan usia anak. Jangan menerapkan pola asuh yang membuat anak memiliki kepribadian yang tidak seharusnya. Berikan didikan yang tidak hanya satu, namun terapkan semua pola asuh yang ada berdasarkan situasi yang ada. Kemudian untuk guru BK yang ada di seluruh sekolah, agar sekiranya bisa melakukan identifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh para siswanya, agar tahu hal atau program atau layanan seperti apa yang cocok untuk membantu si anak dalam mengatasi kesulitan belajar yang ia alami. Dan kemudian yang terakhir untuk guru non-BK juga harus bisa mengetahui jika ada siswanya yang mengalami kesulitan dalam belajar, karena tentu orang pertama yang tahu anak itu mengalami kesulitan dalam belajar, seperti kesulitan belajar akademik, tentu guru yang mengajar di kelas. Selain itu, guru non-akademik non-BK juga harus tahu bahwa ia memiliki peran penting dalam membantu siswanya yang mengalami permasalahan dalam belajarnya. Mungkin hanya itu hasil dari identifikasi kesulitan belajar anak si F ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.